Mohon maaf rekan-rekan, ini seharian lagi slow respon karena memang ada kerjaan di kota Madiun. Nah ini seharian banyak yang komen dari rekan-rekan semua mengenai aplikasi core mining. Lah kayak gini ya, Bang Dev, bahas core, nah, segala macam pokoknya gitu ya. Ada lagi yang baru bro, nah, di grup sudah pada bahas mainnet, terus gimana, bener nggak sih? Nah, macam-macam ini sampai akhirnya ada yang komen banyak ini ya dari DRS Keluyuran Dewe. Nah, Keluyuran Dewe itu ya jalan-jalan sendiri, bro. Bang, Kordao ada tweetan baru, bahas dong Bang Dev. Bang Dev, maaf, saya komennya banyak. Tolong bahas tweetan terbaru Kordao Bang Dev. Nah, banyak ini ya komennya dari beliau ini ya. Dan memang tadi ternyata pagi-pagi saya lihat itu ada cuitan terbaru dari Kordao. Nah, ini tonton video ini sampai habis rekan-rekan. Jangan di skip-skip biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Devs Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Devs Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Devs Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Devs Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini saya akan membahas tentang aplikasi Core Mining, aplikasi yang jos gandos ya, saking jos gandosnya menghebohkan dunia perminingan. Nah, nggak usah lama-lama. Kita akan coba bahas cuitan terbaru dari Kordao. Soalnya kelihatannya panjang bro. Padahal tadi pagi itu sebenarnya sudah saya siapkan ada beberapa informasi penting itu dari apa ya? Dari exchange yang akan kerjasama dengan Kordao dan bla bla blanya. Cuman karena ini sudah terlanjur sudah tahu semua, bahkan mungkin rekan-rekan yang sering berkunjung di Dev Channel sudah tahu bahwa ada cuitan terbaru dari Kordao isinya apa. Tapi nggak jadi masalah. Ini saya khususkan bagi rekan-rekan yang belum tahu. Yang sudah tahu nanti bilangnya terlambat bang, nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oke ya, kita langsung ke cuitannya Kordao. Oke ya, biar tidak terlalu lama kita langsung ke Kordao. Nanti sambil kalau sempat ya, sambil saya bacakan, saya intip-intip cuitan dari beberapa akun-akun lainnya para pengguna aplikasi Core Mining atau bahkan exchange yang siap kerjasama dengan Core Mining. Ini rekan-rekan, dari Kordao tadi pagi nih ya, 13 jam yang lalu, 12 jam yang lalu, mantap ya, ini 13 jam yang lalu ya. Oke, kita bacakan terlebih dahulu yang 13 jam yang lalu. Ini dulu apa yang mana dulu ya? Oke, kita lihat yang ini aja. Ini ya, mainnet inti langsung dan terbuka untuk semua orang, selengkapnya di sini. Oke ya, kita baca lagi yang dari Kordao ini ya. Nomor 2. Pembelajaran, kemajuan, dan pengembangan dalam industri blockchain selama dekade terakhir plus sangat menakjubkan. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Jadi harus dibaca semua bro, harus pelan-pelan ini ya. Kita klik terjemahkannya. Tujuan dari ide Core adalah untuk menata ulang blockchain dengan mempertimbangkan pembelajaran tersebut seolah-olah Satoshi meluncurkan Bitcoin pada tahun 2023. Seolah-olah bro. Hai ya. Oke, kita lihat yang nomor 4 ini. Harus kita baca semua bro ini bro. Sekarang blockchain lengkap Turing yang kompatibel dengan EVM secara progresif dikeraskan oleh kekuatan khas penambangan Bitcoin ada di sini. Oke, sekarang nomor 5. Nanti baru baca isinya dari mediumnya ya. Ini adalah awal. Ini kita harus sepakat bro. Saya pernah ngomong, kalau sudah main itu bukan akhir bro, itu adalah awal apa ya, proses dari penambang-penambang BTCS pada saat itu atau core mining ya pada saat ini ya. Ini ditegaskan sama pihak Kordao. Ini adalah awal. Mari bersama-sama membangun dunia terdesentralisasi yang lebih baik. Jos gandos. Nanti ada yang bilang nih, alah info-info terupdate terus, kapan mainnetnya, kapan jadi cuannya. Saya cuma bilang sama rekan-rekan semua, sesuatu yang besar itu prosesnya nggak akan mudah.
Oke, kita lihat di mediumnya. Kita klik aja ini ya. Biar langsung tahu isinya. Ini agak panjang, nggak apa-apa rekan-rekan. Mainnet is live ya. Ini kalau bahasa Inggrisnya. Kita tunggu bahasa Indonesianya aja. Mainnet adalah langsung ya. Inti secara resmi di sini core ini ya, core-nya. Core itu inti, bro. Dengan peluncuran mainnet, desentralisasi, kesehatan dan keamanan Bitcoin akhirnya dapat memenuhi skalabilitas, interoperabilitas dan komposisi Ethereum sekarang secara resmi hidup untuk pertama kalinya dalam sejarah. Konsensus Satoshi Plus memungkinkan kombinasi Proof of Work, Delegate Proof of Stake, dan mekanisme pemilihan validator yang efisien untuk memadukan elemen inti dunia blockchain secara optimal. Ini bacanya harus pelan-pelan, bro. Pembelajaran kemajuan dan pengembangan dalam industri blockchain selama dekade terakhir plus sangat menakjubkan. Tujuan dari ide core adalah untuk menata ulang blockchain. Dengan pembelajaran tersebut, dalam pikiran seolah-olah ya, Satoshi meluncurkan Bitcoin pada tahun 2023. Pikirannya harus seolah-olah gitu, bro. Sekarang blockchain Turing yang lengkap, kompatibel dengan EVM secara progresif dikeraskan oleh kekuatan khas penambangan Bitcoin bebas untuk beroperasi di inti Web3. Pengapian utama seperti rantai Proof of Stake POS lainnya, core menghadapi masalah ayam atau telur. Ini kayak guyonan kita nih, duluan ayam apa telur, duluan telur apa ayam. Bagaimana validator dapat memposting deposit tanpa mendapatkan token hadiah? Nah, ini dipelajari pelan-pelan, bro. Dan bagaimana delegator dapat diberi hadiah token tanpa terlebih dahulu mendelegasikan ke jaringan. Bagaimana ayam itu ada kalau tanpa telur, bagaimana telur itu ada tanpa ayam, kayak gitu ya. Mengatasi dilema ini secara langsung, peluncuran mainnet core bukanlah momen tunggal, melainkan proses untuk mendistribusikan tanggung jawab jaringan secara luas untuk akhirnya menghasilkan serangkaian validator yang terdesentralisasi secara berkelanjutan. Oke ya. Selama beberapa hari terakhir, mainnet core berada dalam fase pengapian. Periode awal ini tidak melibatkan banyak kegiatan ekonomi, sebaliknya itu dirancang untuk memulai produksi blok dan memperkenalkan token core ke dalam ekosistem untuk memprioritaskan desentralisasi pada peluncuran mainnet core. Oke ya, bro ya. Oke, ini bisa dipahami kok kalau bacanya pelan-pelan. Tapi itu tadi, nanti buntut-buntutnya kita harus sabar menunggu informasi terupdate dari core secara terus-menerus. Desentralisasi validator dirancang khusus untuk mengatasi dilema ayam atau telur. POS 15 generasi validator mulai menambahkan blok ke rantai beberapa hari yang lalu, memperoleh hadiah token core ya. Dalam prosesnya, validator Genesis mendistribusikan token core ke validator non-Genesis baru, sehingga validator baru ini dapat dipilih ke dalam quorum. Quorum validator yang baru terpilih ini sekarang menghasilkan blok sehubungan dengan aturan konsensus dengan validator baru yang berpartisipasi dalam proses konsensus dan menghidupkan jaringan Satoshi Plus secara resmi telah lahir. Ketika validator baru dipilih ke dalam quorum, validator kejadian menjadi validator DAO yang beroperasi di bawah aturan yang sama dengan semua validator lainnya. Saat token core tambahan memasuki sirkulasi dan lebih banyak validator ditayangkan, ekonomi validator kemungkinan akan muncul bersaing untuk didelegasikan. Semua validator akan dipilih melalui proses pemilihan validator yang dijelaskan dalam core white paper. Wah, berarti harus baca ini nanti ya. Oke, kita lanjut. Hanya permulaan. Peluncuran mainnet bukanlah akhir dari perjalanan core. Di garis bawah, bro. Peluncuran mainnet bukanlah akhir dari perjalanan core. Ini adalah langkah pertama sekarang. Langkah pertama ini. Penganut core dapat langsung berpartisipasi dalam ekspedisi berani core. Seperti yang dijelaskan dalam White Stake, mempertaruhkan adalah salah satu cara terbaik dan termudah untuk berpartisipasi langsung di masa depan core. Tindakan mendelegasikan core yang dipertaruhkan ke kumpulan validator yang luas adalah fungsi penting untuk keamanan jaringan dan desentralisasi. Intinya kita wajib staking, bro. Ada yang tanya kalau saya dapat 2, dapat 1 gimana? Pokoknya kalau di sini nggak ada minimal 2, berapa itu staking gitu ya. Harus mempertaruhkan kita. Oke, lanjut ya. Era blockchain baru saja dimulai. Selain mengamankan dan mendesentralisasikan jaringan melalui staking, upaya core DAO
akan semakin fokus pada penguatan jaringan core bersama komunitas penambangan Bitcoin. Ya, dengan bukti kerja elemen Satoshi Plus beroperasi penuh di awal, core siap untuk bergabung dengan penambangan Bitcoin. Oke ya. Proses untuk mendelegasikan kekuatan khas ke jaringan core sangat ringan dan penambang awal dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan hadiah insentif tambahan. Jaringan inti bertujuan untuk menegakkan jaringan Bitcoin dengan bertindak seperti hadiah blok BTC kedua. Ketika hadiah blok Bitcoin mengering pada tahun 2040, ingat ya, ini yang disebut kalau core ini kan 81 tahun. Kalau Bitcoin berapa tahun kan? Nah, Anda cari tahu sendiri. Pokoknya Bitcoin itu 2040 terakhir, bro. Jaringan core akan ada di sana untuk memberikan hadiah bagi penambang Bitcoin karena mereka melakukan hal yang sama untuk core. Pendekatan berprinsip dan kesabaran core telah menjadi kekuatan super sejauh ini, memungkinkan core untuk menghindari kompromi pada keamanan, skalabilitas, dan terutama desentralisasi. Kedepannya kesabaran. Nah, ini nanti akan diplesetkan. Siap-siap ya. Kedepannya, kesabaran akan tetap menjadi prinsip inti karena core ada di dalamnya untuk jangka panjang. Jangka panjang ya. Oke ya, fokus tanpa kompromi pada elemen inti blockchain membutuhkan pandangan jangka panjang ya. Dengan demikian ada banyak langkah ke depan untuk komunitas core. Ini hanyalah permulaan. Keren ini ya. Ini hanyalah permulaan. Buat judul bagus ini ya. Airdrop selanjutnya sekarang mainnet telah diluncurkan. Telah diluncurkan, bro. Wow, mantap ya. Fokusnya sekarang dapat beralih ke eksekusi airdrop publik pertama dari token core. Keamanan dan audit airdrop menjamin perencanaan dan pelaksanaan yang sama hati-hati seperti peluncuran mainnet, dan pekerjaan ini akan segera dimulai bersama dengan aplikasi Satoshi mitra kami. Diperjelas, bro. Aplikasi Satoshi adalah mitranya CoreDAO. Oke ya, sepakat ya. Beberapa orang yang paling dihormati di fakultas masing-masing secara global berkolaborasi dalam langkah selanjutnya ini. Mengingat tingkat kehati-hatian ini, penerjunan udara akan dimulai sesegera mungkin. Tetapi bisa memakan waktu hingga 60 hari. Hai, ini akan jadi pembahasan yang lumayan panjang ini. Seperti yang diperkenalkan di airdrop incoming, 25% dari jumlah token core yang akan di airdrop akan tersedia bagi pengguna di awal airdrop, dengan 75% sisanya akan dibuka setiap bulan selama periode 2 tahun. Mendukung fungsi jaringan tidak akan tersedia sampai token core dibuka kuncinya ya. Untuk mempertahankan desentralisasi, token akan dipegang dalam kontrak pintar yang tidak dikendalikan oleh entitas terpusat manapun, tapi ditegakkan oleh kode saja karena blockchain yang terdesentralisasi memungkinkan. Ini ya, saya lanjut. Memori inti, peluncuran mainnet adalah tonggak penting yang tidak akan terlupakan. Sangat penting bagi komunitas core untuk terus mengingat mengapa core ada di sini. Seperti yang dijelaskan dengan tepat dalam buku putih core, kami adalah crypto melting pot yang dimungkinkan oleh tujuan inti kami yang sederhana, mata uang digital yang aman, terukur, dan terdesentralisasi untuk internet berdasarkan kebebasan, transparansi, dan kedaulatan diri. Semua dipersilahkan. Penafian ya, ini syarat dan detail yang terkandung di sini dapat berubah sewaktu-waktu dengan atau tanpa pemberitahuan. Tidak ada jaminan bahwa jaringan akan ditayangkan seperti yang dijelaskan atau akan ditayangkan sama sekali, atau bahwa salah satu item yang terkait dengan jaringan akan terjadi seperti yang dijelaskan atau akan terjadi sama sekali. Bisa berubah kalau dari sini kata-katanya. Demikian pula tidak ada jaminan bahwa jaringan atau item apapun yang terkait dengan jaringan akan beroperasi seperti yang dijelaskan. Wah, ini bisa jadi diplesetkan sama rekan-rekan yang tidak suka aplikasinya. Yang suka ya tetap berpositif thinking lah. Beroperasi tanpa waktu henti yang signifikan atau tanpa konsekuensi yang merugikan atau beroperasi sama sekali. Inti dan semua pihak terkait dan afiliasi menafikan setiap dan semua potensi tanggung jawab atas kegagalan
kejadian buruk atau kejadian terkait lainnya. Airdrop bukan merupakan penawaran untuk menjual atau ajakan untuk membeli investasi apapun. Titik ya. Di sini ya. Jadi kalau rekan-rekan baca, silakan baca sampai ini. Kalau ini Anda anggap ini bisa menjadi negatif atau menjadikan Anda pesimis, itu pilihan Anda. Kalau Anda tetap optimis, itu juga pilihan Anda masing-masing, bro. Nah, itu ya sementara yang bisa saya simpulkan sih dari seharian ini, ya ini berita bagus. Cuman untuk informasi lebih lanjutnya, praktek-prakteknya, untuk saya loh ya, kalau rekan-rekan yang sudah mau coba silakan. Untuk saya masih menunggu informasi lagi terupdate, informasi yang terupdate dari Cordao atau dari aplikasinya, bro. Karena kalau dari aplikasinya, ini rekan-rekan rame masalah yang di MetaMask itu kan. Yang di aplikasinya di sini masih testnet, bro, ini, bro. Nah, ini kan jaringannya masih ini core chain testnet, bukan yang beredar itu ya, scan Cordao apa itu ya. Pokoknya kayak gitu ya. Kalau di sini masih testnet, bro. Nah, di sini masih, nah ini scan test btcs.network. Kalau yang beredar ini scan.cordao network atau gimana ya? Itu ada, sudah beredar kok di Twitter sudah beredar, itu, tapi Twitternya pengguna ya, bukan dari Twitternya Cordao. Nah, kalau saya ditanya, abang sudah nyoba di MetaMask-nya? Sampai sekarang saya masih belum nyoba dan memang belum berani nyoba. Saya nunggu aja karena itu berkaitan dengan dompet kita ya. Jadi kita tunggu. Kalau saya lihat di beberapa Twitter yang lainnya bahkan akan listing di mana gitu, ya. Ada di bla bla bla. Pokoknya banyak kok tadi saya baca, cuman nggak sempet ya, belum sempet saya pilihin tadi. Harusnya saya pilihin dulu ya. Jadi intinya itu rekan-rekan, mohon maaf ini ya. Ini saya baru ngasih kabar malam-malam karena saya sempatnya bisanya ya malam ini, bro. Yang seharusnya tadi pagi nih, bro. Nah, gimana menurut Anda? Masih tetap semangat atau sudah nggak semangat lagi? Atau tambah semangat? Atau mungkin mau hapus akun? Halo, mau hapus akun? Silakan hapus, bro. Kita harapkan mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.